Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Amelia dengan NIM akhir 135. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan pemasaran sosial kelompok 4 dengan tema kecanduan game online. Di sini kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Risa Amelia dengan NIM akhir 135, kemudian ada Panisa Maharani Putri dengan NIM akhir 136 dan ada Ayu Yesi Lestari dengan NIM akhir 142. Bagian yang pertama itu ada analisis masalah. Permasalahannya itu adalah anak-anak yang kecanduan game online. Penyebab masalahnya di sini yang pertama itu ada sekolah online atau daring. Nah, pada saat pandemi COVID-19, Indonesia memberlakukan pembelajaran di rumah dengan sistem daring. Hal tersebut menyebabkan intensitas penggunaan smartphone pada anak meningkat, sehingga hal tersebut itu menyebabkan anak bermain game online. Kemudian ada kurangnya pengawasan orang tua. Dari kurangnya pengawasan orang tua membuat anak semau sendiri dalam melakukan kegiatannya. Karena tidak ada bimbingan dari orang tua, anak akan berbuat sesuai keinginan sendiri tanpa terkontrol orang tua. Kemudian ada yang ketiga itu kejenuhan akibat aktivitas yang monoton. Kejenuhan atau merasa bosan seorang anak akan rutinitas yang monoton. Hal tersebut sangat memungkinkan anak untuk mencari hal lain yang dapat menghilangkan rasa bosan tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada faktor pertemanan. Nah, salah satu penyebab seorang kecanduan game online ini adalah faktor pertemanan itu sendiri. Ini ditandai dengan seseorang yang kecanduan bermain game online karena kemungkinan pemain dapat bermain dengan temannya sendiri atau bahkan seseorang yang tidak ia kenal sekali di dunia maya. Kemudian untuk target sasarannya ini adalah orang tua dan anak-anak yang tinggal di Kampung Cikanyere. Nah, untuk lokasi kejadian peristiwa ini ada di Kampung Cikanyere, RT 3 RW 4, Desa Cangkanggirang, Sindangkerta, Jawa Barat. Kemudian untuk pelaku dari peristiwa ini sendiri itu adalah anak-anak umur 9 tahun hingga 16 tahun. Kemudian lama terjadinya peristiwa ini berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan kelompok 4. Lama terjadinya peristiwa ini kira-kira kurang lebih 2 tahun pada saat pandemi COVID. Yang selanjutnya ada alasan para pelaku tersebut melakukan aksi dan nilai yang dipersepsikan. Alasannya itu ada 3. Yang pertama itu faktor biologi. Manusia dilahirkan dengan dopamin yang rendah akan selalu mencari cara, benda atau kegiatan yang bisa meningkatkan dopaminnya. Maka dari segi biologi, seseorang yang memiliki gangguan neurotransmitter dopamin akan lebih rentan mengalami kecanduan. Kemudian yang kedua itu ada dari faktor psikologinya. Game berbasis online seringkali menampilkan konten-konten yang memacu adrenalin pemainnya. Selain itu, terdapat tantangan yang akan bertambah di setiap level game. Hal tersebut dapat menjadi daya tarik sekaligus merupakan risiko bagi orang-orang yang pada dasarnya secara psikologi senang mencari tantangan. Yang terakhir itu ada faktor sosial. Pengasuhan orang tua yang memberikan game pada anaknya sejak usia dini dapat membentuk pola pikir game adalah tempat mencari kesenangan, sehingga akhirnya mereka ketergantungan. Selain itu, lingkungan pertemanan menjadi pemicu seseorang untuk dapat melakukan hal yang serupa. Untuk nilai yang dipersepsikan bagi orang yang kecanduan game online, mereka merasa bahwa waktu yang mereka gunakan dalam bermain game ini dapat menimbulkan kesenangan. Padahal waktu yang mereka gunakan berlebihan yang mengakibatkan tidur tidak tepat waktu, kualitas tidur menurun, dan nilai-nilai sekolah ikut menurun dan lainnya. Setelah melakukan tahap-tahap yang tadi dijelaskan, kelompok kami menyebarkan kuesioner. Adapun kuesioner ini yang pertama ada apa yang mereka percaya saat ini. Hasil dari jawaban responden sendiri, yang pertama itu saya lebih senang bermain game online dengan rata-rata 2,75. Kemudian saya bermain game online untuk melarikan diri dari masalah dengan nilai rata-rata 3. Kemudian saya lebih suka bermain game online dibandingkan beraktivitas dengan keluarga dan teman saya dengan nilai rata-rata 2,42.
Kemudian yang terakhir, saya merasa tertantang ketika saya bermain game online dengan nilai 4,09. Kemudian dari total rata-rata keseluruhan dari apa yang mereka percaya saat ini itu adalah 3,06 yang berada pada kriteria baik. Kemudian selanjutnya itu ada hasil dari responden perilaku saat ini. Perilaku saat ini itu mempunyai 7 pertanyaan. Yang pertama itu ada, saya merasa gelisah jika tidak bermain game online dalam sehari dan mendapatkan nilai rata-rata 2,51. Kemudian saya merasakan kesepian jika tidak bermain game online dalam sehari dengan nilai rata-rata 3. Kemudian saya selalu ingin bermain game online dengan teman-teman saya daripada bermain sendiri dengan nilai rata-rata 3,78. Kemudian saya merasakan frustasi ketika saya kalah dengan lawan main saya dengan nilai 3,84. Kemudian saya merasakan bersemangat ketika bermain game online dengan nilai 3,90. Kemudian saya merasakan gembira saat saya bermain game online dengan nilai 3,81. Yang terakhir, saya merasakan kebebasan ketika saya bermain game online dengan nilai 3,92. Kemudian total rata-rata dari perilaku saat ini itu sebesar 3,54 yang berada pada kriteria baik. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vanessa Maharani Putri dengan NIM akhir 136. Di sini saya akan melanjutkan yang telah rekan saya sampaikan. Nah, selanjutnya ada hasil jawaban responden, di mana waktu yang dipergunakan untuk bermain game online. Yang pertama itu ada, saya merasakan tidak puas ketika hanya bermain game online kurang dari 1 jam, dengan rata-rata nilai 3,60. Yang kedua, saya sering lupa waktu ketika bermain game online, rata-rata 3,54. Yang ketiga ada, saya sudah menetapkan jam bermain game online saya per hari, rata-rata 3,33. Yang keempat, saya lebih sering menghabiskan banyak waktu untuk bermain game online daripada aktivitas lain, dengan rata-rata 2,78. Yang kelima, saya memikirkan game online sepanjang hari, dengan rata-rata 3,45. Yang keenam, saya merasakan kelelahan jika bermain game online terlalu lama, dengan rata-rata 4,06. Yang terakhir, yaitu ada waktu yang saya habiskan untuk bermain game online membuat saya kekurangan jam tidur, dengan rata-rata 3,36. Dan total rata-ratanya yaitu 3,44. Selanjutnya di sini ada kegunaan, halayak, dan tujuan, di mana tujuan kampanyenya yaitu yang pertama membatasi waktu bermain game, yang kedua memberi pengetahuan akan bahayanya jika game online sudah kecanduan, yang ketiga menyadarkan bahwa kecanduan game online dapat menimbulkan dampak negatif. Target audiensnya yaitu anak-anak usia 9-16 tahun. Nah, selanjutnya ada behavior objeknya, yaitu untuk menyadarkan bahwa bermain game online secara berlebihan akan memberikan dampak yang negatif. Selanjutnya ada knowledge object, di mana memberikan pengetahuan akan bahayanya game online jika sudah kecanduan. Yang terakhir ada belief object-nya, di mana memberikan keyakinan bahwa kecanduan game online dapat merugikan diri sendiri. Selanjutnya di sini ada tujuan dan sasaran, di mana manfaat yang dipersepsikan dari perilaku yang diinginkan yaitu mengurangi waktu yang digunakan untuk bermain game online. Yang pertama adalah hal ini membuat mereka dapat melakukan aktivitas yang lebih produktif. Manfaat yang dipersepsikan dalam perilaku bersaing, banyaknya waktu yang digunakan dalam bermain game online yaitu aktivitas bermain game online dirasa lebih menyenangkan, dan perilaku bersaing lainnya mengenai selaku ingin bermain game online, yaitu game online sering menampilkan konten-konten yang menarik. Kemudian, manfaat lain yang dirasakan melalui perilaku yang diinginkan, yaitu hal ini membuat mereka dapat mengatur waktu atau lebih disiplin. Manfaat lain yang dirasakan oleh perilaku bersaing yaitu terlalu menikmati game online, dan game online membuat pemain merasa tertantang. Untuk hambatan atau biaya yang dipersepsikan yaitu mengenai perilaku yang diinginkan harus mencari aktivitas lain, tetapi biaya atau hambatan yang dipersepsikan melalui perilaku bersaing yaitu harus melakukan hal yang belum pernah dicoba dan tidak menyukai aktivitas baru tersebut. Kemudian selanjutnya ada persepsi hambatan atau biaya yang dirasakan mengenai perilaku yang diinginkan, yaitu membatasi game online yang ada di smartphone. Kemudian untuk persepsi hambatan atau biaya yang dirasakan melalui perilaku bersaing yaitu harus menghapus beberapa game online yang dimiliki dan akan kehilangan beberapa fitur game online yang sudah dibeli.
Selanjutnya di sini ada 3 tingkatan produk. Yang pertama ada produk inti atau manfaat, di mana yang pertama ada dapat melakukan aktivitas yang lebih produktif, dan yang kedua dapat mengatur waktu atau lebih disiplin. Untuk produk aktual, yaitu perilaku, yang pertama ada tidak kecanduan game online, yang kedua yaitu mengurangi waktu yang digunakan untuk bermain game online. Yang ketiga ada produk tambahan atau objek dan layanan yang tangibles, di mana yang pertama ada bermain permainan tradisional seperti lato-lato. Untuk yang kedua yaitu membuat banner yang dipasang di tempat perkumpulan bermain game online serta menyebarkan brosur. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ayu Yesi Lestari dengan NIM akhir 142. Penjelasan selanjutnya mengenai biaya moneter dan biaya non-moneter. Biaya moneter ini terdiri dari benda berwujud, yaitu permainan tradisional seperti lato-lato. Kemudian jasa, yaitu melakukan penyuluhan mengenai dampak dari kecanduan game online. Selanjutnya biaya non-moneter, tenaga, yaitu memasang dan menyebarkan brosur. Adapun waktu yaitu mengatur jadwal penyuluhan, dan yang terakhir pikiran yaitu memikirkan bagaimana supaya anak-anak usia hingga remaja ini tertarik mengikuti perilaku yang diinginkan. Selanjutnya adalah strategi utama mengelola biaya. Terdapat 2 strategi yaitu yang pertama, menurunkan biaya untuk mengadopsi perilaku baru yang terkait dengan keluar dari perilaku saat ini serta memasuki perilaku baru seperti mengadakan penyuluhan kepada orang tua dan anak-anak mengenai dampak dari kecanduan game online. Kemudian yang kedua, meningkatkan manfaat dari mengadopsi perilaku baru seperti melakukan aktivitas yang lebih produktif. Adapun alat untuk mencapai taktik penetapan harga yaitu produk penyuluhan tentang dampak kecanduan dari game online. Adapun tempatnya diadakan di balai warga, kemudian promosi direncanakan dilakukan membuat banner dan menyebarkan brosur. Selanjutnya adalah akses produk pemasaran, yaitu melakukan pengumuman serta penyebaran brosur ke rumah-rumah warga. Karena akses ini dilakukan secara langsung kepada customer atau konsumen, maka akses ini dikenal dengan 0 tingkat. Selanjutnya adalah ringkasan kreatif untuk penyuluhan kecanduan game online. Yang pertama, pesan utama yaitu jangan menghabiskan waktumu dengan bermain game online. Kemudian sasaran pemeriksa ini terdiri dari anak-anak hingga usia remaja dan orang tua, karena kecanduan game online ini dapat disebabkan beberapa hal, salah satunya yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua, sehingga dalam hal ini orang tua perlu mengikuti penyuluhan yang diadakan. Game online ini dapat memberikan dampak negatif ataupun bahaya bagi anak-anak hingga remaja yang mengalaminya, karena dampak yang akan muncul akibat kecanduan game online ini meliputi beberapa aspek seperti aspek kesehatan, aspek psikologis, aspek akademis, dan lainnya. Kemudian tujuan komunikasi yaitu mengetahui bahwa kecanduan itu nyata dan mungkin terjadi. Lalu untuk dipercayai bahwa ketika sudah kecanduan game online, maka tidak bisa lepas dari gadget, lupa waktu, dan emosi yang tidak stabil. Lalu hal yang harus dilakukan yaitu menolak ajakan teman, karena lingkungan pertemanan juga dapat mempengaruhi seseorang untuk menyukai game yang nantinya dapat berlebihan, yaitu kecanduan. Dan perlu pengawasan penggunaan gadget dari orang tua terhadap anak-anak. Penjelasan selanjutnya masih dalam ringkasan kreatif untuk penyuluhan kecanduan game online, yaitu manfaat untuk dijanjikan, di mana banyaknya waktu yang dapat digunakan untuk kegiatan lain sehingga lebih produktif. Kemudian support to promise, yaitu yang pertama, kisah nyata dari orang-orang sekitar yang mengalaminya, yaitu salah satunya tetangga.
Kemudian yang kedua, visual grafis yang menggambarkan nyata, mengejutkan, dan konsekuensi yang merugikan diri sendiri. Kemudian ada pembukaan, yaitu melihat sebaran brosur serta broadcast pemberitahuan. Adapun penentuan posisi ini yaitu orang yang kecanduan game online mempertaruhkan aspek akademis, aspek psikologis, aspek kesehatan mereka, hingga masa depan mereka. Cukup sekian penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai kecanduan game online. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.